Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada jam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi cerpen. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah bagusnya kita baca doa terlebih dahulu. Coba salah satu teman pimpin doa dulu, ya. Kita bersama-sama membaca doa. Salah satu kebiasaan terbaik yang perlu kita terapkan adalah membaca doa sebelum memulai aktivitas. Sebelum kita masuki materi, sekarang ini kan masa pandemi. Ada pesan-pesan yang selalu kita dengar, selalu kita baca, supaya kita terhindar dari COVID yang merajalela saat ini. Kita harus menerapkan berapa M? 3M. 1. Satriani. Mencuci tangan. 2. Raihan. Selanjutnya kita akan belajar kali ini karena ini bukan pelajaran baru, ini pelajaran yang sudah berulang-ulang kali kita pelajari, baik itu waktu SD, kelas 7 dan kelas 8. Cerpen itu sebetulnya adalah singkatan dari Cerita pendek. cerita pendek. Pernah baca cerpen? Pernah baca cerpen? Pernah. Di mana? Di perpustakaan. Kau dapat baca cerpen itu di mana? Buku? Atau mungkin di televisi, atau mungkin di koran, atau mungkin di majalah. Mana? Buku. Suka baca cerpen? Suka baca cerpen, Rizwan? Suka baca cerpen? Suka. Suatu cerpen kita akan selalu ingin membaca ketika ada hal-hal menarik yang ada di dalamnya. Tapi ketika cerpen yang kita baca itu diawali dengan sesuatu yang kurang menarik, otomatis dengan gampangnya kita akan simpan cerpen tanpa selesai kita menyelesaikan membacanya. Nah, ada dua unsur yang membangun cerpen secara umum. Yang pertama adalah unsur andaikan itu adalah seorang manusia, biasanya ada dari dalam tubuh manusia yang membangun manusia itu adalah darah, tulang, dan sebagainya. Nah, unsur dari luar yang mempengaruhi, yang membangun manusia, misalnya udara, makanan. Sama dengan cerpen, dibangun dari dua unsur. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, sekarang kita fokus dulu ke unsur intrinsik. Api. Berarti dia itu masuk unsur yang pertama, biasa disebut apa? Oh. Biasanya ada hal yang dibicarakan dalam cerpen. Apa itu? Apa namanya? Coba dulu maskernya sebentar. Karena jarak sudah diatur. Ya, jarak sudah diatur. Unsur yang membangun cerpen berikutnya, hal yang dibicarakan dalam cerpen itu adalah topik atau topik pembicaraan atau istilah lainnya apa? 4 huruf. Dimulai dengan T, diakhiri dengan A. Tema. Nah, tema, tokoh, apalagi? Si A dikategorikan seorang yang rajin belajar. Berarti apa namanya? Sifat. Atau istilah lainnya? Apa? Ini bukan pelajaran baru. Penokohan. Yang keempat, alur. Yang kelima, apa? Amanat. Yang keenam, apa? Yang keenam, seorang pengarang menyampaikan sebuah cerita, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pesan atau istilah lainnya?
Diawali dengan A, diakhiri dengan T. Yang amanat. Kemudian, kalau misalnya dalam sebuah cerita itu, supaya cerita itu menarik untuk kita baca, biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Berarti yang terakhir adalah gaya bahasa. Sekarang kita akan jelaskan secara singkat satu persatu. Tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat apa? Alur. Berikutnya apa lagi? Si A itu pergi ke laut. Laut itu disebut ya Latar. ya latar. Nah itu contoh singkatnya. Berikutnya salah, bukan tempat, bukan laut tapi latar. Apalagi amanat. Berikutnya Bahasa. sudut pandang. Baru berikutnya gaya bahasa. Sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Karena ini bukan baru lagi. Saya ingatkan kembali. Ini bukan materi baru, tapi ini sudah materi berulang. Berarti kita tinggal menyegarkan apa yang sudah kita pelajari. Tema itu adalah apa itu tema? Coba. Tema adalah hal yang dibicarakan atau pokok pembicaraan atau topik yang dibicarakan dalam sebuah cerita. Karena yang kita bahas adalah cerpen, maka dalam sebuah cerpen. Nah, dalam sebuah cerpen. Dan biasanya topik itu mewarnai secara keseluruhan cerita dari awal sampai akhir. Yang kedua, tokoh. Apa itu tokoh? Orang? Tahu? Apa itu? Tokoh. Orang yang berperan dalam cerita. Benar. Tokoh itu biasanya bisa kita ketahui dari nama. Biasanya digambarkan dengan nama, kata ganti. Ingat kan? Nah, lanjut. Kemudian penokohan. Apa itu penokohan? Sifat dari tokoh. Benar. Jadi penokohan itu adalah sifat dan perilaku yang digambarkan oleh tokoh dalam cerita. Nah, lanjut. Latar. Apa itu latar? Oh, alur. Kita alur dulu. Apa itu alur? Apa? Jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Dua jenis alur atau tiga? Dua atau tiga? Alur. Nah, alur apa dan alur apa? Maju. Alur maju itu yang seperti apa? Hah? Alur maju itu yang seperti apa? Rangkaian cerita yang dimulai dari sekarang ke waktu berikutnya. Kemudian alur apa lagi? Alur mundur. Alur mundur itu yang seperti apa? Ketika saya misalnya menceritakan tentang saya masa kecil saya, maka yang digunakan adalah alur mundur. Adakah alur maju mundur? Ada. Yang seperti apa itu? Coba, alur maju mundur yang seperti apa? Nah, ketika pengarang menceritakan seseorang apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi besok, tapi di antaranya itu, di antara alur maju itu pada saat dia menceritakan hari ini dan masa-masa berikutnya, dia kembali mengingat masa lalunya. Nah, maka itu adalah alur maju mundur. Nah, lanjut, latar. Apa itu latar? Tempat. Apa hanya tempat? Waktu. Apa lagi? Suasana. Ketika misalnya saya mengatakan di rumah sakit saat itu Andi tergeletak pingsan, berarti latarnya di rumah sakit. Kemudian amanat. Apa itu amanat? Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis lewat ceritanya atau cerpennya. Sudut pandang. Nah itu sudut pandang yang biasanya sulit orang mengerti seperti apa itu. Sudut pandang. Sudut pandang itu adalah gaya penceritaan pengarang di mana pengarang memposisikan dirinya.
Kalau pengarang menceritakan orang lain berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Masih ingat kata ganti itu? Kata ganti orang masih ingat? Kalau satu, kata ganti orang pertama apa? Kata ganti orang pertama. Aku atau saya. Ketika pengarang melibatkan dirinya di dalam cerita, berarti dalam cerita itu dia menggunakan kata aku atau saya. Pengarang itu menjadi tokoh, maka dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau pengarang menceritakan orang lain, dia hanya menjadi pengamat saja dan tidak melibatkan dirinya dalam cerita, maka dia menggunakan sudut pandang orang ya, betul. Sekarang gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa. Masih ingat gaya bahasa? Coba, gaya bahasa. Apa? Cara pengarang mengungkapkan karyanya lewat bahasa. Nah, biasanya gaya bahasa yang sering muncul dalam cerita itu gaya bahasa apa? Satu. Gaya bahasa? Coba, ketika dalam kalimat itu sepertinya ada kalimat di mana benda mati itu bertingkah laku seperti makhluk hidup, berarti gaya bahasa? Ya. Gaya bahasa? Apa? Hah? Coba. Saat aku pulang dari rumah temanku, bulan perlahan merangkak dan seterusnya di titik. Berarti bulan yang merangkak, pernahkah bulan merangkak? Tidak. Yang merangkak itu adalah baik. Tapi dia itu sepertinya mungkin mau tenggelam atau mungkin baru mau naik. Berarti menggunakan gaya bahasa. Kamu gaya bahasa? Gaya bahasa apa? Diawali dengan P, diakhiri dengan I. Personifikasi. Tolong diingat itu. Selalu muncul itu. Biasanya yang digunakan juga adalah gaya bahasa ketika pengarang itu membandingkan sesuatu dengan satu benda. Jadi perbandingan yang hampir-hampir mirip, saya biasa menggunakan gaya bahasa diawali dengan M, diakhiri dengan A. Gaya bahasa? Coba, kalau misalnya, minta pura Satriani, kenapa harus ditarik suaranya? Nah, jadi sebentar saya akan bagikan bacaan singkat penggalan cerpen. Kalian baca penggalan cerpen itu, kemudian akan ditentukan dengan singkat apa tujuannya sampai kepada gaya bahasanya. Jadi waktu yang digunakan cukup 10 menit saja. Kalau bisa kurang dari 10 menit, bisa? Nah, tapi sebelum itu barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh? Coba, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Sekarang kita akan coba balik ini, dikerjakan ini. Kemudian sebentar kita akan berdiskusi jawaban yang kalian per orang kita satukan, kita samakan, atau mungkin kita akan cari jawaban paling benar yang sesuai dengan cerpen. Coba, penilaian diri bagian A itu penilaian untuk kalian sendiri. Nah, checklist saja untuk mengetahui kejujuran kalian pada saat setiap penantian pembelajaran. Checklist saja. Kemudian bagian B, penilaian pengetahuan yang dikerjakan adalah nomor 2, unsur intrinsik cerpen 1 dan cerpen 2. Kemudian C, penilaian keterampilan. Ya, dipersilakan. Pada saat mengerjakan tugas, ketika ada materi atau soal yang kurang tepat atau kurang jelas, mohon ditanyakan. Boleh. Jadi checklist saja itu penilaian diri.
sengaja kita tidak terlalu banyak menjelaskan, tidak akan menjelaskan panjang lebar, karena ini bukan materi baru. Ini adalah materi yang sudah berulang-ulang kali kalian dapatkan dalam PBM. Mungkin di SD, kelas 7, dan kelas 8. Ini sudah pelajaran berulang. Ini tinggal pengerjaan saja. Jadi intinya itu bagian B dengan bagian C. Ada 2 penggalan cerpen, jadi caranya dibaca satu-satu cerpen dan diselesaikan satu-satu cerpen dulu. Selesaikan dulu untuk cerpen 1, baru ke cerpen 2. Di cerpen 1 kayaknya ada yang berulang di situ kalimatnya. Disinilah mengajariku, di sini ayah mengajariku. Dan seterusnya. Jadi ketika kita menentukan latar, tidak asal menentukan latar, tapi biasanya latar itu akan nampak dalam teks. Selesaikan dulu satu-satu. Untuk penokohan, jadi untuk penokohan cukup menuliskan watak secara umum tokoh saja, tidak usah dijelaskan seperti biasanya. Selama ini biasanya kita menjelaskan dia itu rajin, pembuktian pemahaman. Kembali saya ingatkan tema topik, pokok pembicaraan. Biasanya topik itu tergambar dalam semua teks, secara umum tergambar dalam semua teks. Yang diminta jawaban singkat saja kan?
1 ada? Ya, sengaja saya munculkan 2 cerpen, 2 penggalan cerpen supaya anak bisa membandingkan prinsip undangan cerpen 1 dengan cerpen 2. Waktu hanya 10 menit. Saya minta hanya jawaban-jawaban singkat saja. Tidak usah diuraikan dengan lebar, tidak usah ada pembuktian bahwasanya latarnya terjadi di sini. Buktinya dalam teks cerpen adalah ini, tidak usah. Cukup jawaban-jawaban singkat saja. Antara cerpen 1 dan cerpen 2, mana yang lebih mudah dipahami isinya? Cerpen? Cerpen mana? Cerpen 1 atau cerpen 2? Mana yang lebih mudah dipahami isinya? Cerpen 1 atau cerpen 2? Nanita. Cerpen 1. Jadi tergantung. Siapa tahu saya asal mengatakan bahwa yang lebih mudah dipahami isinya adalah cerpen 2. Cerpen 2 itu rata-rata menggunakan dialog. Rata-rata menggunakan teks dialog. Ya, 5 menit lagi. Cukup jawaban-jawaban singkat saja, tidak usah ada pembuktian. Biasanya kan ketika kita misalnya menentukan latar, menentukan watak, biasanya dibuktikan dengan kalimat-kalimat yang ada dalam penggalan cerpen. Hari ini cukup kita menuliskan saja jawaban sesungguhnya tanpa ada pembuktian. Tidak usah, jawaban singkat saja. Kemudian bagian C, jadi bagian C, simpulkan unsur pembangun teks cerpen. Jadi intinya saja, unsur pembangun cerpen. Terus nanti ya. Singkat-singkat saja jawabannya. Tidak usah dibuktikan dengan kalimat yang ada dalam penggalan cerpen. Singkat-singkat saja. Latar di titik-titik, pada titik-titik. Tidak usah dibuktikan bahwa kalimat yang menyatakan latarnya seperti ini ada ini kalimat dalam cerpen. Tidak usah. Sudah selesai.
Gaya bahasa yang sering muncul dalam cerpen, metafora, personifikasi. Tapi yang paling sering muncul adalah personifikasi. Itu pun jangan asal menuliskan bahwasanya ini personifikasi, mana kalimat yang menandai itu. Tapi tidak usah ditulis. Cukup diperhatikan saja bahwa inilah kalimat yang menandai bahwa gaya bahasanya ini. Tidak usah ditulis di jawaban. Cukup nama gaya bahasanya saja. Islam. Sudah selesai. Sudah. Ya. Tiga menit lagi. Sudah selesai. Ya, Rehan juga sudah hampir selesai. Asma. Bingung di tema. Tema itu bukan kalimat lengkap. Tema itu sebetulnya bukan kalimat lengkap. Tema itu adalah topik. Ketika yang diceritakan di dalamnya adalah tentang kebaktian seseorang terhadap Tuhan. Bicarakan di dalamnya adalah misalnya tentang bagaimana seseorang mencintai cintanya. Atau yang dibicarakan di dalamnya adalah tentang bagaimana cara berteman, tentang bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi gambaran secara umum. Mungkinkah yang dibahas di dalamnya itu adalah persahabatan? Mungkinkah yang dibahas di dalamnya itu adalah ketuhanan? Mungkinkah yang dibahas di dalamnya itu adalah percintaan? Atau mungkin yang dibahas di dalamnya itu adalah kasih sayang? Hal yang digambarkan secara umum dalam segala internet itu. Jadi topik itu warnai semua teks. Mana Rehan? Sudah selesai? Ya. Periksakan bahwa tema kutipan satu misalnya dalam anak yang ternyata isinya cerpen itu tidak berbicara tentang, maka itu salah. Jadi benar salahnya jawaban itu tergantung
di cerpen itu adalah ketuhanan. Bisa saja, tergantung isinya cerpen itu. Lihat, sudah? Ya, sudah selesai. Asmar. Alatnya gimana? Kita jawab? Kita jawab, Anandita. Nabila, kita jawab. Sudah selesai? Belum. 1 menit lagi saya berikan waktu. Tidak usah ada pembuktian, tidak usah ada kalimat dalam teks yang membuktikan bahwa latarnya di sini. Tidak usah. Cukup latar titik. Kalau misalnya dalam teks itu nampak latar waktunya, tulis pada titik. Tapi kalau tidak nampak jangan dipaksakan ada. Karena biasanya yang muncul itu biasanya hanya latar tempat saja. Biasanya yang muncul latar waktu saja. Biasanya muncul tiga-tiganya, tempat, waktu, dan suasana. Tapi ketika yang muncul dalam penggalan cerpen itu yang kurang lebih hanya 1 paragraf saja. Kalau yang muncul adalah latar tempat saja. Jangan dipaksakan ada latar suasana dengan latar waktu. Halo, assalamualaikum Pak Kati. Ya, sekarang. Siapa sudah selesai katakan? Katakan dulu yang sudah selesai. Yang sudah? Rizwan? Asmar? Lu? Coba penilaian diri saya lihat dulu. Penilaian diri nomor 3, nomor berapa itu? Nomor 5. Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Tidak. Wow. Tidak. Kau? Rehan 5. Ya, berarti memang tepat waktu. Oh, ya, ya. Ya, gimana? Kita jawab saja. Ya, kita jawab saja. Karena di penilaian diri, Rizwan sudah nampak bahwasanya dia tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Jadi kalau ditunggu, waktu pelajaran akan habis. Jawaban dari soal-soal yang saya bagikan juga tidak bisa kita jawab bersama. Sekarang kita mulai. Jadi penilaian diri itu tergantung kepribadian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke penilaian pengetahuan. Kita mulai dari tema cerpen 1. Siapa bisa jawab pertanyaan? Tema cerpen 1. Siapa? Nabila. Ya, apa tema yang aku tulis di situ? Ayah mengajariku punggung kecipak anak-anak ikan kemuri. Jawaban lain ada ayah mengajariku punggung kecipak anak kemuri, atau juga ayah mendidikku membedakan suara kicap, ulat, dan seterusnya. Coba, kalau Satriani tempat ayah mendidikku. Kalau ini sama. Kalau Rehan? Seorang ayah mengajari anaknya. Sekarang kita simpulkan. Di sini di cerita ini kita lihat bagaimana seorang ayah itu mendidik dan mengajari anak-anaknya. Kita simpulkan tema dari cerita itu adalah pendidikan atau kasih sayang. Coba, pendidikan atau kasih sayang ayah. Kita melihat cuplikan atau penggalan cerpen 1, kita melihat seorang ayah yang begitu giat mengajari anaknya, mengajarinya sesuatu dan mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang lebih baik atau anak-anak yang lebih bagus. Pendidikan atau kasih sayang seorang ayah? Coba, apa yang benar? Apa yang benar kira-kira? Coba. Pendidikan. Kalau Anandita?
Kalau Nabila, apa kau Rizwan? Pendidikan. Oh, apa kau tulis di situ? Apa? Ayahku mengajariku. Kau seorang ayah yang mengajari anaknya. Kau apa? Kasih sayang. Nah, sekarang ini cerpen sebetulnya andaikan kita baca dari awal sampai akhir dengan saya, ini kita melihat bagaimana seorang ayah mengasihi dan sayang seorang anak-anaknya. Berarti yang benar adalah kasih sayang ayah. Bagaimana seorang ayah itu mendidik dan mengajari anak-anaknya dengan tulus. Ya, kita lanjut. Latar. Kalau Rizwan, selesai latar Rizwan? Hah? Teks? Oh, tidak selesai. Kalau Asma, latarnya? Hah? Cerpen 1, kita selesaikan dulu cerpen 1. Latarnya? Latarnya apa? Latarnya apa? Ini laut. Ada jawabannya sama? Sama. Kalau ini? Kalau ini? Rumah. Di situ. Lamunanku buyar ketika telapak kakiku yang dikerumuni ikan nari dan batu tempat aku duduk tidak tersinari lantaran tenggelam. Apakah di laut adakah kalau di laut misalnya kita duduk sambil kakinya turun ke air laut? Coba. Adakah ini kita lebih dominan ke sungai atau ke laut? Sungai atau laut? Coba. Nah, lamunanku buyar ketika telapak kakiku yang dikerumuni ikan nari dan batu tempat aku duduk tidak tersinari lantaran tenggelam. Ini dominan ke laut atau ke sungai? Hah? Seringkah kita melihat ada batu-batu berjejeran di laut tempat kita untuk duduk sambil merendam kaki? Ada? Hah? Kalaupun ada jarang. Yang lebih dominan adalah sungai. Adakah latar waktunya di sini? Ada latar waktunya? Coba perhatikan. Lamunanku buyar ketika telapak kakiku yang dikerumuni ikan nari dan batu tempat aku duduk tidak tersinari lantaran tenggelam. Ada? Apa? Di sungai pada sore hari. Benar. Ya, untuk sementara kalau sudah dituliskan di situ di sungai berarti sudah ditulis benar. Nah, lanjut. Tokoh. Siapakah tokoh dalam cuplikan cerpen 1? Siapa tokohnya? Siapa tokohnya? 1. Berapa orang pelakunya di situ atau berapa orang tokohnya? Berapa? 2. Siapa dan siapa? Hah? Ayah dan apa di sini? Apa? Ayah dan anaknya. Ada lagi yang lain? Ayah dan ikan kemudian. Coba cerita. Coba bedakan. Cerita yang pelakunya itu adalah hewan itu biasanya masuk di apa? Kabel. Benar. Nah, pelaku atau tokoh yang ada dalam cerita, disinilah ayah mengajariku. Kemudian lamunanku buyar ketika berarti di sini pelakunya adalah ayah dan anaknya itu apa nama? Ada apa kata lakinya di dalam? Pelakunya itu siapa di dalam? Anaknya itu dia jadi sebagai apa? Lamunanku berarti ku itu berarti pelakunya adalah aku, berarti aku dan ayah. Lanjut. Iya, aku dan ayah. Lamunanku. Ya, kita lanjut. Penokohan watak atau sifat yang digambarkan tokoh. Ayah itu sifatnya suka memberi. Apa lagi? Penuh kasih sayang. Ya, ditulis satu saja sudah bisa dibenarkan. Kalau aku apa? Coba. Aku. Apa aku? Apa? Coba perhatikan, sering aku dan ayah mengasuhi celah-celah itu menyelam bertanya tekanan. Namun aku buyar ketika aku ini adalah
adalah seorang anak aku, sifatnya penuh. Lanjut. Alur yang digunakan. Alur yang digunakan, kita perhatikan ada kalimat sebelumnya baru ada kalimat terakhir, lamunan kubuyar ketika telapak kakiku. Berarti dia itu menghayal. Menghayal apa yang ia lakukan pada waktu-waktu lampau. Berarti alur yang digunakan adalah alur tahu alur apa? Alur apa? Selesai? Aduh, tahu Rehan? Alur apa? Ketika ketika cerpen itu menceritakan masa lalunya, berarti alur yang digunakan itu adalah alur mundur. Lamunan kubuyar berarti ada kalimat-kalimat sebelumnya, kemudian itu sebetulnya adalah khayalan, berarti dia itu menggunakan alur mundur. Sudut pandang yang digunakan, cara pengarang memosisikan dirinya dalam cerita. Pengarang terlibat atau tidak? Pengarang terlibat atau tidak? Aku terlibat. Berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Benar. Ya, diceklis benar. Kemudian, amanat. Apa amanatnya? Hah? Tetaplah belajar, benar. Apalagi? Apalagi amanatnya? Coba, seorang ayah memang seharusnya menuntun anaknya ke hal-hal yang benar atau yang baru, benar yang baru. Lanjut, gaya bahasa yang digunakan. Gaya bahasa apa? Mana personifikasinya di situ? Mana personifikasinya? Tidak tahu. Apalagi itu gaya bahasa personifikasi? Gaya bahasa yang ya. Apa lagi? Kenapa disebut personifikasi? Baru lupa apa itu personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang sudah tadi. Menghidupkan atau membuat sesuatu seakan-akan bertingkah laku seperti manusia. Nah, coba perhatikan suara kicap ular manau yang menyaru suara katak melahapnya. Nah, artinya suara katak itu lebih besar daripada suara kicap ular manau. Artinya dia seperti melahapnya, memakannya. Nah, berarti yang benar adalah personifikasi melahapnya. Masa suara melahap? Sekarang kita lanjut, cerpen 2. Cerita antara Fikri, Heri, sama lagi Ningsi dan Firman. Cerpen 2 temanya adalah tentang apa? Coba. Ekspedisi kol. Coba. Apa temanya? Persahabatan, benar. Menceritakan persahabatan. Mereka itu ke puncak berpetualang. Lanjut. Latarnya di mana? Di puncak Gunung Betung. Adakah waktu? Ada latar waktu? Coba. Ada. Nah, berarti latarnya kita harus tuliskan di puncak Gunung Betung pada jelas di situ. Tokohnya, siapa tokohnya? Tulis tokohnya siapa tokoh di cerpen 2. Coba, siapa? Coba tandai, mana tokohnya? Coba, kalau 2. Tokoh itu adalah orang atau pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Biasanya menggunakan kata ganti atau nama orang. Coba lingkari teksnya supaya bisa dihitung. Mana tokohnya? Ya, 1. Mana lagi? Ya, 2. Mana lagi? 3. Mana lagi? 4. Mana lagi?
lagi. Tidak ada? Coba sebut, yang lain ingat. Coba sebut tokoh dalam cuplikan cerpen 2. 1. Tunggu, dengar dulu Risma. Siapa? Geri. 2. Geri. 3. Ningsih. 4. Firma. Masih ada? Masih ada? Apa? Siapa? Yanti. Kan dulu Yanti. Nah, 5. Nah, lanjut. Kita lanjut. Penokohan. Sebetulnya dari 4 pelaku itu, dari 5 pelaku yang ada dalam cuplikan cerpen 2, yang nampak dengan jelas karakter atau sifat itu hanya 1, ya kan? Yang lain itu hanya ikut perintah, ya kan? Nah, siapa saja yang nampak itu berarti yang 4 hilang itu adalah penurut atau ikut perintah dari teman sebagai ketua kelompok, penurut. Yang 4 itu, yang 1 itu siapa yang nampak di situ? Siapa? Geri. Geri itu sifatnya seperti apa? Bertanggung jawab. Nah, dia bertanggung jawab tentang keselamatan teman-temannya. Lanjut. Alur. Alur yang digunakan adalah alur. Sekarang sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang. Apalagi itu sudut pandang? Cara pengarang bercerita. Nah, apakah pengarang itu memposisikan dirinya terlibat dalam cerita atau dia hanya menjadi penonton atau pengamat saja? Dalam cerpen 2, pengarang itu terlibat atau tidak? Terlibat atau tidak? Pengarang terlibat atau tidak? Di cerpen 2. Jangan lihat saya tapi lihat cerpen. Ketika misalnya mengatakan aku baru saja pulang dari rumah sakit. Aku berarti pengarang itu maksudnya. Kalau aku pengarang itu menceritakan dirinya. Apakah di cerpen 2 pengarang terlibat? Terlibat dalam cerita atau dia hanya jadi pengamat atau penonton? Hah? Adakah di dalamnya? Coba kita cerpen 2. Hujan mulai reda, matahari hampir tenggelam. Terdengar suara Geri dan Yanti. Fik, kita kumpul. Aku pun beranjak dari sudut sumber suara. Kita menyusun strategi di saat ini. Kata Geri berani dua ekspedisi. Coba, pengarang terlibat? Terlibat atau tidak? Mana yang mengatakan terlibat? Aku ini pengarang atau Geri? Coba perhatikan. Perhatikan. Fikri ini sih, kalian harus siap kemungkinan terburuk. Apa? Terlibat atau tidak? Tidak. Kalau misalnya di tokoh itu tidak ada pelaku atau tokoh aku, otomatis pengarang tidak terlibat. Nah, ini kecuali kalau misalnya pada saat kita menentukan tokoh aku dan ayah, berarti aku itu berarti aku adalah pengarang terlibat dalam cerita. Tapi kalau tidak ada aku, yang ada adalah nama-nama orang saja, yang 5 orang itu berarti pengarang tidak ada. Berarti pengarang menjadi pengamat atau penonton saja. Berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, lanjut. Amanah. Apa pesan yang ingin disampaikan pengarang? Tetap waspada dalam keadaan. Iya, nah, tetap waspada dalam keadaan apapun. Ada yang lain? Amanat dalam sebuah cuplikan cerita, dari sudut pandang mana kita melihat ada berbagai macam pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya. Tergantung kita dari sudut mana kita melihatnya. Ada amanat lain? Kalau Korehan, apa amanatnya? Nah, benar. Jadilah orang yang selalu siap dalam situasi apapun. Tahu mana? Apa? Mana? Ya apa? Nah, berarti harus berhati-hati. Kau? Nabila? Anandita? Mana? Belum. Kurang tepat.
Amanat itu adalah pesan moral atau pesan-pesan pendidikan yang ingin disampaikan lewat kita. Jadi dari sudut mana kita melihatnya, tergantung pembacanya. Kita lanjut. Sekarang gaya bahasa. Masa tidak bisa menentukan ini gaya bahasanya. Gaya bahasa? Metafora. Mana metaforanya? Mana? Coba buktikan dulu, saya mau lihat. Mana? Kalau saya garis bawahi kalimat ini, nah, hujan mulai reda, matahari hampir tenggelam. Tenggelam ke matahari itu? Hah? Matahari hampir tenggelam. Hah? Kemudian ada lagi, aku beranjak dari sudut gubuk sumber suara. Nah, berarti matahari hampir tenggelam. Yang biasa tenggelam itu kan manusia, ya kan? Pasal benda. Ini matahari hampir tenggelam. Kalau kita melihat ke ufuk barat pada sore hari, sepertinya memang kita melihat matahari itu seperti tenggelam. Tapi itulah majas. Majas akan digunakan? Apa? Mana perbandingannya? Metafora itu adalah perbandingan langsung. Majas saya akan digunakan? Coba. Majas? Iya, benar. Sekarang kita lanjut ke penilaian keterampilan. Setelah mempelajari teks cerpen, simpulkan unsur pembangun tanpa melihat dulu apa yang ada di depanmu itu. 1. Unsur pembangun tanpa melihat apa yang ada di depanmu. Harus hafal dalam kepala. 1. Unsur pembangun cerpen 1. Hei, 1. Tema, Rizwan 2. Apa? Unsur pembangun cerpen. Tema, kau yang kedua. Apa? Tokoh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaya bahasa. Benar. Kalau misalnya saya mengatakan seperti ini, saya langsung paparkan satu kalimat, kalian tentukan unsur pembangun apa dalam cerpen itu. Saya mengatakan seperti ini, jam belajar di sekolah, berarti itu masuk unsur pembangun apa? Jam belajar di sekolah. Masuk apa? Dari yang 8 ini masuk kata. Kalau saya mengatakan sekolah di sore hari, latar apa? Latar waktu. Kalau saya mengatakan misalnya Pak Ana yang bijaksana, penokohan, tokoh dan penokohan. Selalu serangkai itu, tokoh dan penokohan. Kalau saya misalnya mengatakan Tasya pencinta binatang, ya, Tasya pencinta binatang. Tasya tokoh dan penokohan. Kalau saya mengatakan orang ketiga, berarti sudut pandang. Kalau saya mengatakan metafora, berarti kita berbicara untuk membangun gaya bahasa. Kalau saya mengatakan persahabatan, berarti dia itu masuk. Coba sebut 1 sampai 8. Ya. Ya, sistem cepat. Tema. Lanjut. Tok. Ulangi. Tema. Datar. Metafora masuk? Metafora masuk di bagian? Kalau mengatakan rajin masuk di bagian?
Penukuhan. Kalau saya mengatakan ketuhanan masuk? Kalau saya mengatakan dalam kelas masuk? Sekarang, bisakah sebuah cerpen itu jadi kalau salah satu dari 8 ini tidak ada? Ada satu kerangan, tapi tidak ada tokoh. Bisakah dikategorikan cerpen itu? Tidak. Tidak. Tokoh tidak ada, otomatis apalagi yang tidak ada kalau tidak ada tokohnya? Penukuhan. Kalau tokoh tidak ada, otomatis penukuhan tidak ada. Ada yang mau ditanyakan dengan materi ini? Ada? Tidak ada. Gimana pelajaran hari ini? Kira-kira ada yang bisa kita dapat? Ada? Ada yang bisa masuk dalam otak? Ada. Kalau pertemuan berikutnya saya tanya masih bisa menjawab? Hah? Oh, hah? Hah? Kau bisa? Pertemuan berikutnya saya suruh sebutkan 8 ini masih bisa menjawab? Hah? Kalau saya menyatakan Rizwan belajar di rumahnya Buan Wismawati, mana tokohnya? Hah? Mana tokohnya? Ya, mana tokohnya? Rizwan. Mana letarnya? Tuh. Ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya sebuah cerpen itu dibangun dari 2 unsur, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang 8 ini intrinsik, unsur ekstrinsik itu adalah unsur-unsur dari luar yang mempengaruhi. Biasanya saya silakan dulu itu ikolexosbud. Apa lagi? Ikolexosbud pangkang. Ketika dalam cerita itu ada pencurian, otomatis pertahanan dan keamanannya ada. Ketika dalam cerita itu ada yang kaya dan ada yang miskin, otomatis ada sosialnya di dalam. Jadi cerita itu dibangun 2 unsur. Sekali lagi, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tapi biasanya yang muncul itu adalah yang 8 ini. Kalau kita berbicara tentang cerpen, otomatis kita akan berbicara tentang ini. Paham? Kalau menulis cerpen sudah bisa nanti? Bisa? Hah? Bisa? Sekarang cek dulu. Berapa benar Kau Rizwan? Berapa benarmu? Hah? Yang benar Kau Rizwan? Ini benar. Ini benar. Hah? Ini kosong. Tapi Rizwan termasuk siswa yang jujur. Karena di penilaian diri saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Jawabannya tidak. Kau Rehan berapa benar? Hitung dulu. Hah? Berapa? Hitung dulu. Hitung satu-satu. Berapa benarmu? Kau berapa benarmu? Kau? Kau? Ya. Ya, sebagai tugas tambahan lah, sebagai tugas supaya lebih mantap lagi, saya mau kalian itu mencari sebuah teks atau naskah cerpen, entah itu 1 paragraf, entah itu 1 halaman, jangan 1 buku. Kalau 1 buku kan cerpen, nah, 1 buku kan cerpen. Cari naskah cerpen sependek apapun itu bisa, yang jelas unsur intrinsiknya ini ada, unsur pembangunnya ada. Kemudian kalau tidak bisa ditulis tangan, boleh difotokopi saja, kemudian tempel di buku, baru tuliskan unsur-unsur pembangunnya. Bisa? 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 Ya, demikian pelajaran hari ini. Kalaupun ada kata-kata saya yang kurang bagus dan sempat menyinggung orang lain, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada yang sempat tetap teringat sampai nanti, tetap ingat sampai kapanpun. Iya, dan saya pesankan belajar di rumah, selesaikan tugas yang saya berikan. Saya ingatkan kembali, apalagi pesan Bunda itu pada masa pandemi ini ketika meninggalkan rumah, 1. Cuci tangan. Apa hanya cuci tangan saja, tidak ada lanjutannya? Hah? Ya, cuci tangan,
masker, apa lagi? Jaga jarak. Dan ada biasanya menambahkan dengan menghindari kerumunan. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.